بعده. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Sungguh merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri, di mana pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Dan di antara sekian banyak nikmat itu adalah yang utama, yaitu nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada kultum kemarin Ustaz Faisal menyampaikan ada rasa tidak nyaman, ada perasaan merasa tersindir ya, atau gimana ketika imam itu mendengar di antara para makmum itu ada yang batuk-batuk, yang batuknya itu kayak kode. Nah itu kalau dibandingkan dengan apa yang saya alami dulu, saya dulu sering diminta untuk khutbah Jum'ah itu di lapas. Kalau di sana itu malahan kalau ceramahnya itu panjang, di tengah-tengah khotib lagi berkhutbah itu tiba-tiba di antara jamaah itu ada yang amin. Amin gitu. Jadi ini berarti kode ini sudah nih. Berarti harus diakhiri dengan doa. Jadi itulah betapa mad'u atau objek dakwah ya, orang-orang yang kita dakwahi itu harus kita akui mereka itu ada berbagai macam kalangan yang kita harus menyesuaikan dengan siapa mereka, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah di antara kalian itu umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, saling memerintahkan, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran, wa ulaika humul muflihun, dan itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan bagaimana kita menyeru orang kepada kebaikan itu, maka di antara prinsip yang harus menjadi pegangan kita adalah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah kepada jalan Tuhan kalian itu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Artinya apa? Dengan hikmah itu ya dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita mengingat apa sih hikmah itu, apa sih kebijaksanaan itu, dalam ilmu usul fikih itu disampaikan bahwa al-hikmatu hiya alladhi yatarattabu ala fi'li syai' aw tarkih. Jadi kebijaksanaan itu adalah
ketika kita mengetahui apa yang menjadi dampak atau menjadi efek dari apa yang akan kita lakukan atau kita tinggalkan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ini kira-kira cocok enggak untuk mad'u kita, untuk orang yang akan kita dakwahi. Ketika objek dakwah kita itu orang-orang yang SDM-nya, mungkin pendidikannya rata-rata rendah gitu. Ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang orang yang bahasanya itu bahasa intelektual yang mereka itu nggak nyandak gitu. Ketika orang-orang yang kita dakwahi itu adalah orang-orang yang dalam kondisi butuh makan, mereka lapar, maka sebagus apapun materi yang kita sampaikan, maka akan sulit untuk masuk. Itu yang disampaikan oleh Anton Medan. Kalau orang butuh makan, kasih makan. Jadi seorang dai itu harus menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh mad'unya. Maka beri makan dulu, baru kemudian diajari tentang agama ini, tentang bagaimana sholat, bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah SWT sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan bagi kita. Maka marilah kita bersama-sama untuk menerapkan prinsip-prinsip dakwah, karena memang dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Mengajak orang kepada kebaikan itu adalah kewajiban kita semua. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, sesuai dengan kecenderungan mereka. Makanya kadang-kadang perlu juga ketika kita mendakwahi orang dari, misalnya dari kalangan kecenderungannya itu pada apa? Kalau dia kecenderungannya pada motor, ini seperti Pak Reko, ini kan punya apa komunitasnya Pak Reko? Biker subuhan. Nah, itu orang-orang biker itu yang menjadi objek dakwahnya. Itu masuk ke komunitas itu, diajak kepada kebaikan, itu akan menjadi lebih efektif daripada ketika kita mengajak orang yang tidak sesuai dengan cara yang tidak sesuai dengan kecenderungan mereka. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita untuk mengajak saudara-saudara kita menjadi lebih baik, agar itu juga menjadi bagian dari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, yang akan menambah beratnya beban timbangan kebaikan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita untuk bisa berhak masuk dalam surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.